Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id alladzi yubdi'ul khalqa wa yu'id. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimul murid. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hamid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil abid wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumin syadid. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para kiai, bunyai, para sesepuh, binispuh, hadispuh, para ustad wal ustadzah, para guru-guru kita sedaya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, wabil khusus Al-Mukarram Romo Yai Abah Yati, Al-Mukarram Kang Mas Ustadz Albi Nirwana, Al-Mukarram Kang Mas Ustadz Bram, Al-Mukarram Abah Ruyung, Al-Mukarram Al-Ustadz Putra Arjuna, Al-Mukarram Al-Ustadz Abi Anton, Al-Mukarram Abang Mukhlis, dan para kiai, para ustadz, para guru-guru kita semua yang belum bisa kami sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi ta'zim kami, hormat kami dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi para guru kita selalu diberikan istiqomah, taufik, hidayah, inayah, diberikan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala fid dini wa dunya wal akhirah ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati manajemen dari RSK 21 inggih menika owner Bunda Tari, penasehat Kang Ustadz Bram, religi Romo Yai Abah Yati, lajeng founder lan CEO founder Bang Jun ugi Bunda Inem, leader Bunda Sri Tuti lan Pak Maksum, Mbak Rara kreatif desain, admin Mas Arya, Teh Suni ugi Mas Fahmi. Semoga para jajaran pengurus staf RSK 21 selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan, selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala fid dini wa dunya wal akhirah ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang berbahagia yang kita doakan bersama-sama pada malam hari ini yang sedang milad inggih menika Bunda Tari sekaligus owner RSK 21. Semoga Bunda Tari
yang kita doakan malam ini diijabah doa-doanya, dikabulkan hajat-hajatnya, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun agamanya, dan dijadikan wanita yang solihah, wanita yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan fid dini wa dunya wal akhirah ilal jannah, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bunda Mawar Putih beserta seluruh jajaran staf SRBVI Family yang bertugas maupun yang belum bertugas. Semoga panjenengan sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng, sehat walafiat, selalu dalam bimbingan Allah, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kebahagiaan, keamanan, ketentraman fid dini wa dunya wal akhirah ilal jannah, amin ya rabbal alamin. Teristimewa, terkhusus saudara-saudari kula sedaya hadirin wal hadirat, para tamu undangan dari berbagai majelis, dari berbagai gisi utawi panjenengan ingkang rawuh atas nami pribadi panjenengan, mugi-mugi hadiripun panjenengan ikhlas penggalih panjenengan mendoakan Bunda Tari yang sedang milad. Semoga amal panjenengan dipun trami kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amal yang nanti akan memenangkan timbangan kebaikan kula panjenengan fi yaumil mizan, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan taufik, hidayah dan inayahnya kula panjenengan malam ini bisa berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kula panjenengan baginda Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para rawuh hadirin wal hadirat, saudara-saudari kula sedaya yang tercinta dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung pada malam hari ini kita mendoakan Bunda Tari yang sedang milad, mari kita merenungkan asma Allah yang berhubungan erat dengan momentum milad. Inggih menika Al-Mubdi Al-Mu'id. Dua asma Allah ini berdampingan. Al-Mubdi Al-Mu'id. Al-Mubdi'u huwal mujidu ala wairi misalin sabaq. Wal mu'id huwal mawjud wal mujidu ala misalin sabaq. Napa artosipun al-mubdi? Al-mubdi inggih menika dia yang mengadakan, dia yang menciptakan dari ketiadaan contoh sebelumnya. Nah niku al-mubdi. Yang mencipta sesuatu tanpa ada contohnya. Niku al-mubdi. Nah, al-mu'id huwal mujid ala misalin sabaqa, yang menciptakan sesuatu berdasarkan contoh yang sebelumnya. Nah niku al-mu'id.
Nah, seringkali dimaknai secara ringkas al-mubdi'u yang maha memulai, al-mu'id yang maha mengembalikan. Niku makna secara singkat, secara ringkas. Al-mubdi'u dia yang memulai, al-mu'idu dialah yang mengembalikan. Saudara-saudari kula sedaya yang tercinta dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang kafir Quraisy kados Abu Jahal dan kawan-kawannya mengingkari adanya hari berbangkit. Mereka mengatakan bahwa manusia itu apabila sudah mati, hancur lebur, dimakan tanah, sudah selesai urusan. Nah, Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada manusia bahwa manusia itu begitu dia mati, bukan malah habis perkaranya, tetapi ada lagi yang namanya hari berbangkit. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, awalam yarau kaifa yubdi'ul khalqa summa yu'iduhu inna dzalika 'alallahi yatsira. Apakah mereka tidak melihat orang-orang kafir Quraisy itu, apakah tidak melihat bagaimana Allah mencipta manusia tanpa ada contoh sebelumnya. Kemudian dia kembalikan lagi atas contoh yang sudah ada. Dan itu bagi Allah sangatlah mudah, sangat gampang bagi Allah. Logika ini pun mencipta manusia yang belum ada contohnya saja Allah bisa. Apalagi hanya sekedar mengembalikan yang sudah ada contohnya. Nah, jadi firman Allah, inna dzalika 'alallahi yasira. Sungguh yang demikian itu bagi Allah sangat mudah, sangat gampang. Nawang mencipta yang tidak ada contoh mawon saged. Bisa. Apalagi yang sudah ada contoh sebelumnya. Di hari berbangkit nanti. Itu adalah mengembalikan manusia yang sudah ada contoh sebelumnya. Saudara-saudari kula sedaya yang tercinta dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Bahwa Allah yang maha memulai, menciptakan sesuatu, dan dia mengembalikan sesuatu itu. Nah, Sayyidina Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, inna ahla jahannam ta'kuluhumun naru hatta yasira fahma thumma yu'iduhum khalqan jadida. Bahwa orang-orang yang ada di neraka jahanam, mereka dimakan api sampai menjadi arang. Kemudian Allah kembalikan lagi mereka dengan kejadian yang baru. Nah, jadi manusia di dalam neraka jahanam, niku setelah habis dimakan api menjadi arang, Allah kembalikan lagi seperti semula, dimakan api lagi, jadi arang lagi, dikembalikan lagi, jadi arang lagi, dikembalikan lagi, jadi arang lagi. Demikianlah keadaannya di neraka seterusnya. Orang-orang yang ada di neraka jahanam itu yubdi wa yu'id. Nah, dia yang memulai, dia gampang mengembalikan manusia itu.
Saudara-saudari kula sedaya yang tercinta dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman lagi, innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qist. Sesungguhnya Allah memulai menciptakan manusia, kemudian Dia kembalikan manusia untuk Dia balas. Orang-orang yang beriman, beramal solih dengan balasan yang adil. Jadi tujuan Allah mengembalikan manusia itu untuk membalas. Balasan mereka yang beriman dibalas dengan surga. Mereka yang ingkar dibalas dengan neraka. Itulah maksud daripada Allah mengembalikan kejadian mereka. Saudara-saudari kula sedaya yang tercinta dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dados menungso, manusia itu mempunyai yang namanya jasad. Juga mempunyai yang namanya ruh. Gabungan jasad dan ruh itu disebutlah manusia. Nah, kira-kira lebih tua mana antara jasad kita dengan ruh kita? Kira-kira lebih tua pundi antara jasad dengan ruh kita? Para ulama mengatakan, berdasarkan hadis-hadis dari baginda Rasulullah, niku lebih dahulu ruh kita yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Allah menciptakan ruh terlebih dahulu. Makanya wonten yang disebut niku dengan alam arwah. Alam ruh. Nah, di situ ruh-ruh sudah ada. Orangnya mungkin akan keluar tahun berapa mungkin, tapi ruhnya sudah ada. Dan ruh-ruh itu sudah punya nama. Sudah punya nama. Ruh-ruh itu di alam arwah itu sudah punya nama. Ada namanya Syaifullah. Ada namanya Ardiansyah. Ada namanya Abdillah. Ada namanya Muhammad. Nah, ruh-ruh itu sudah punya nama. Dan nama itulah nanti yang digunakan oleh tukang tasmiyah. Makanya tukang tasmiyah itu samaituka bimma sammakallah. Aku namai engkau dengan nama yang sudah dinamai Allah. Jadi ruh itu sudah punya nama di alam ruh sana. Orang-orang yang ada di alam arwah, orang-orang yang ada di alam arwah sana kenal, patuh. Nah, nanti lahir di dunia dia pun akan patuh. Dia pun akan kenal. Orang yang ada di alam arwah sana, ruhnya selalu beda pendapat, ruhnya selalu bertentangan. Nanti begitu lahir ke dunia orang ini bertentangan. Jadi yang ada di dalam dunia ini sudah terjadi di alam ruh sana. Kita kula panjenengan ini bisa bertemu di majelis ini semuanya yang hadir pada malam hari ini. Itu di alam arwah kita sudah pernah bertemu. Cuma kita tidak ingat. Sudah pernah bertemu tapi kita tidak ingat. Andai kata kita tidak bertemu di sana di alam ruh, tidak bakal bertemu kita di majelis ini. Tidak bakal kenal kita di majelis ini. Nah, jadi ruh itu lebih dulu dicipta oleh Allah dan sudah punya nama. Saudara-saudari kula yang tercinta dan dicintai Allah Ta'ala. Kemudian jasad kita. Jasad manusia ini
dimulai pada waktu dia menjadi janin. Janin masih di dalam perut, masih di dalam rahim ibu. Di situ sudah dibentuk oleh Allah jasad manusia. Begitu jasad itu ditiupkan ruh, diambil ruhnya dari alam arwah, dipasang ke dalam jasad, maka hiduplah si janin. Janin ini sebenarnya sudah punya nama, sesuai dengan nama yang dinamai Allah dahulu kala. Sudah. Sampai masanya manusia yang masih janin ini keluar ke alam dunia. Selesai disebut janin. Pensiun disebut janin. Hatam disebut janin. Namanya berubah menjadi sobi. Sobi atau bayi. Nah, si bayi ini orangnya sama dengan yang janin tadi. Tetap dia orangnya. Dan dia, ruhnya yang diambil dari sana, dari alam arwah, yang jadi sobi ini semua adalah mubdi. Allah mencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, jadi sobi ini, bayi ini kemudian berkembang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Sampai dia menjadi syab. Sampai dia menjadi seorang pemuda. Nah, pemuda ini sama tidak tubuhnya dengan saat masih bayi tadi? Tidak sama, lain. Sama tidak tubuhnya dengan saat masih janin tadi? Berbeda. Tapi apakah dia orangnya sama? Iya, dia orangnya sama. Dia tetap orangnya. Cuma tubuhnya saja yang berbeda-beda. Orangnya sebenarnya ya itu juga orangnya. Cuman tumbuh menjadi pemuda yang dulunya kecil, sekarang jadi pemuda. Kemudian pemuda ini berkembang menjadi syekh, menjadi orang yang tua, menjadi umur 60 tahun. Yang 60 tahun ini, diakah orangnya yang umur 40 tahun kemarin? Iya, dia orangnya. Tetap dia orangnya. Tapi tubuhnya lain. Tubuhnya sudah berbeda. Saat jadi pemuda rambutnya hitam. Saat usia 60 tahun rambutnya sudah memutih. Saat dia muda kulitnya kencang. 60 tahun sudah keriput. Saat dia muda giginya bagus rata. 60 tahun tinggal atu. Wah. Tubuhnya sudah berbeda. Tapi orangnya ya Ardiansah itu. Ya yang ada di alam arwah dulu. Ya yang ada di dalam perut tadi itu. Ya yang masih bayi tadi itu. Yang pemuda sampai jadi orang tua ini pun. Orangnya tetap itu juga orangnya. Cuman Allah menciptakan demikian rupa, tubuhnya berbeda-beda, tapi orangnya sama. Orangnya sama. Itulah kita. Itulah manusia. Allah Al-Mubdi. Nah, lalu sudah tua. Akhirnya mati. Mati kita. Yang mati ini siapa? Yang mati ini ya yang janin tadi itu orangnya. Yang mati ini ya yang kemarin bayi itu. Cuman sekarang sudah tua, mati. Allah cabut ruhnya. Kemana ruh ini dibawa?
Kalau orangnya baik, kalau orangnya solih, takwa kepada Allah, ruh ditempatkan di Iliyin. Tapi kalau orang ini jahat, durhaka kepada Allah, ruhnya diletakkan di Sijjin. Nah, Sijjin. Tubuh yang di dalam kubur ini, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hancur lebur. Hancur tubuhnya, tidak ada lagi. Yang hanya tersisa dari tubuh manusia itu disebut azbu zambi. Tulang kecil yang ada di bawah sulbi, itu yang tidak hancur. Selain azbu zambi, semuanya hancur. Nah, sampai masanya kiamat terjadi. Terjadilah kiamat. Tiupan sangkakala kiamat, kemudian tiupan sangkakala yang kedua. Tubuh yang sudah hancur tadi dikembalikan oleh Allah Al-Mu'id. Nah, baru Al-Mu'id. Al-Mu'id mengembalikan itu. Dikembalikanlah tubuhnya, dimasukkan lagi ruhnya yang disimpan di Iliyin dan Sijjin tadi. Tapi apakah tubuhnya si manusia yang dibangkit dari kubur ini sama dengan yang saat dia mati? Sudah berbeda lagi. Sudah lain lagi. Tubuh manusia ini dibangkit dari kubur sesuai dengan amal dan perbuatannya di dalam dunia. Walaupun beda tubuh dengan saat dia mati, tapi orangnya ya tetap itu juga orangnya. Tetap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhsyaru asyratu asnafin min ummati ashtata qad mayyazahumullahu ta'ala min jama'atil muslimin." Dihalau manusia sesudah dibangkitkan dari kubur, dihalau menuju padang mahsyar. Dihalau. Dan ini kita wajib yakin, kita wajib percaya. Apa dalilnya kita percaya? Lihat kita perubahan tubuh tadi. Yang dulunya bayi jadi pemuda, yang pemuda jadi tua. Itu dalilnya, jelas gamblang dalilnya, tampak di depan mata kita. Bahwa tubuh manusia bisa berubah, tapi orangnya tetap sama. Itu dalilnya yang sangat jelas. Dibangkit dari kubur, dihalau, tetapi bentuk tubuhnya berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya. Wa baddala suwarahum, Allah ganti rupa-rupa mereka. Rupa diganti. Wa minhum ala suratil qirdah. Ada yang dihalau menuju padang mahsyar itu wajahnya macam kera. Seperti monyet. Iya, orangnya itu sama seperti ketika di dunia. Tapi waktu dia mati tidak seperti kera. Begitu bangkit dari kubur, dihalau wajahnya oleh Allah, diganti dengan wajah kera. Bentuk tubuhnya diganti dengan bentuk tubuh kera. Wa ba'duhum ala suratil kanazir. Ada yang dibangkit dengan rupa babi. Ada yang seperti babi. Wa ba'duhum munaqqasun arjuluhum ala humu wujuhuhum yuhasabuna 'alaiha. Ada yang dibangkit tapi kakinya itu di atas. Jadi yang dipakai berjalan itu kepalanya. Jadi sungsang. Sungsang. Padahal waktu di dunia tidak seperti itu jalannya. Tapi begitu dibangkitkan dari kubur, dihalau jalan, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Wa ba'duhum umyun.
Ada yang dibangkit itu dalam kondisi buta. Padahal waktu di dunia dia tidak buta. Begitu dibangkit dari kubur, matanya, kedua matanya buta. Yataraddadun, buta kedua matanya. Wa ba'duhum summum bukmun la ya'qilun. Ada yang dibangkit itu bisu tuli. Nah, ini wajah tidak berubah. Tidak berubah wajahnya. Wajahnya biasa, tapi bisu dan tuli. Wa ba'duhum yamda'una alsinatahum mutlatan ala sudurihim min si'ul qa'ihu afwahihim lam yatahaddaruhum ahlul jam'i. Ada yang dibangkit itu lidahnya terjulur, mengeluarkan liur, yang kawan-kawan sekitarnya menganggap jijik melihatnya. Wa ba'duhum muqatta'atun aydihim wa arjuluhum. Ada yang dibangkit dari kubur itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, buntung. Padahal waktu di dunia normal. Tapi waktu dibangkit dari kubur, kakinya tidak ada, tangannya tidak ada. Wa ba'duhum yusallabuna ala zuzu'in nar. Ada yang dibangkit itu dalam kondisi disalib. Disalib. Wa ba'duhum asyaddu natslam minal jiyafi. Ada yang dibangkit itu bau busuk, lebih busuk dari busuknya bangkai. Wa ba'duhum yurbasuna jalabi basabi watam minal qadiron lasihatan bijuludihim. Ada yang dibangkit dari kubur, tubuhnya itu diberi pakaian dari minyak neraka yang sangat panas. Nah, jadi 10 macam jenis manusia. Nah, ini al-mu'id. Allah mengembalikan tapi dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan mereka saat di dunia. Kemudian sahabat Rasulullah minta dijelaskan kepada Nabi siapa mereka tadi ya Rasulullah. Yang dibangkit dari kubur berubah sedemikian rupa. Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi menyatakan Al-Qirdah. Orang yang begitu dibangkit dari kubur, tubuhnya berubah menjadi tubuh kera. An-namamu, orang yang semasa hidupnya suka mengadu domba, belum sempat tobat, mati. Nah, namam, adu domba. Kabar sini bawa ke sana, kabar sana bawa ke sini. Jadi bertengkarlah orang. Nah, dia suka adu-adu. Kalau orang ini tidak bertobat, nah, begitu bangkit dari kubur, tubuhnya diganti oleh Allah menjadi tubuh kera. Yang seperti babi, ahlus sukti wal haram wal muhsi, orang-orang yang suka makan haram. Orang yang suka makan makanan yang haram, baik haram barangnya atau haram sebabnya. Haram barangnya niku kados misalipun daging babi, daging anjing. Atau makan beras, nasi, tapi didapat dari cara yang haram. Nah, itu nanti kalau dia tidak tobat sebelum mati, dibangkitkan wajahnya kal khinzir, seperti babi. Nah, kemudian sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, siapa itu yang dibangkit dari kubur kakinya di atas ya Rasulullah? Yang berjalan pakai kepala? Sabda Nabi kita, itulah akilatur riba. Orang yang terlibat praktek riba. Belum sempat bertobat lalu mati. Nah, nanti dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sungsang. Nanti kalau kita bertemu di sana orang-orang macam itu berarti dulu terlibat praktek riba. Makanya kepalanya yang dipakai buat jalan.
Wal umyun yang buta, mayyajuru fil hukum, orang yang culas di dalam hukum. Misalnya seorang hakim yang memutuskan hukum tidak adil, menghukumkan hukum dengan hukum selain hukum Allah, nanti buta ketika dibangkitkan dari kubur. Wasummum bukmun tuli bisu al-mu'jibun bi amalihim, orang yang bangkit dalam kondisi bisu tuli ini di dalam dunia, dia ujub dengan amalnya. Ujub. Dia merasa bahwa mampu untuk beribadah, dia merasa mampu sholat tahajud, dia merasa mampu baca Quran sekian juz, dia merasa sanggup melakukan yang demikian, tidak sadar, tidak ingat bahwa itu anugerah dari Allah, tidak ingat bahwa itu adalah berkat taufik hidayah dari Allah. Nah, nanti dibangkit dari kubur dalam kondisi bisu dan tuli. Nah, kemudian siapa orang yang dibangkit dari kubur, lidahnya itu memanjang terjulur sampai ke pusarnya, mengeluarkan liur nanah? Rasulullah menjawab, itu orang-orang yang ya'murun wala yaf'alun. Dia menyuruh orang lain, dia memerintahkan kepada orang lain berbuat kebaikan, tapi dia tidak melakukan kebaikan itu. Dia menyuruh orang lain ittaqullah, takwalah kepada Allah. Dia sendiri tidak takwa kepada Allah. Nah, dia sendiri tidak takwa kepada Allah, tapi dia menyuruh orang untuk takwa. Nah, itu nanti lidahnya memanjang sampai ke udel, sampai pusar. Wal muqatta'atu aydihim wa arjuluhum, orang yang buntung kaki tangannya itu siapa ya Rasulullah? Alladzina yu'dzun al-jiran, orang yang suka menyakiti tetangganya. Jadi tetangga ini terganggu oleh dia, tetangga ini tidak tenang dengan adanya dia. Entah itu karena ucapannya atau terganggu karena tangannya, sehingga orang sekitar dia tidak tenang bila dia ada. Nah, ini nanti di akhirat buntung tangan dan kakinya. Al-musallabun, orang-orang yang disalib itu siapa ya Rasul? Asyu'atu ila sultan, ini adalah orang-orang yang suka melaporkan kepada kerajaan. Nah, ada masyarakat yang mengkritik kerajaan, dilaporkannya kepada kerajaan. Akhirnya ditangkap orang yang mengkritik tadi. Ada masyarakat yang membahas tentang raja, dilaporkannya. Akhirnya ditangkap. Nah, tukang lapor ini itu nanti disalib ketika bangkit dari kuburnya. Nah, orang-orang yang tubuhnya bau bangkai itu siapa ya Rasulullah? Lebih busuk daripada bangkai. Dialah orang-orang yang dalam hidupnya selalu mengutamakan syahwatnya. Hidupnya selalu mengutamakan nafsu syahwatnya, mengabaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pakai apa yang dilarang Allah. Dia makan apa yang dilarang Allah. Selalu mengutamakan syahwatnya. Orang ini nanti dihalau di akhirat dalam keadaan tubuh yang sangat bau, lebih busuk daripada bangkai. Nah, sedangkan orang-orang yang diberi baju dengan minyak dari neraka itu siapa ya Rasulullah? Itulah orang-orang yang dalam dunia sombong, congkak, angkuh, dan kemudian mati belum sempat tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari kula sedaya yang tercinta dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah bagian dari Al-Mu'id. Allah yang mengembalikan. Yang dikembalikan ini adalah manusia yang dulunya ketika di dalam dunia dikembalikan dalam bentuk yang sedemikian rupa tadi.
Nah, kemudian untuk orang-orang yang baik, orang-orang yang suka ke majelis ta'lim, orang-orang yang suka membaca ayat-ayat Allah, yang takwa kepada Allah, dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Masuk ke dalam surganya Allah. Dalam surga itu Rasulullah mengatakan, dirubah lagi bentuk tubuhnya. Dirubah lagi oleh Allah. Dirubah semua bentuknya. Bentuknya macam Nabi Adam alaihi salam. Tingginya 60 hasta. Jadi orang-orang yang mati tingginya 2 meter. Ke surga nanti jadi 60 hasta. Orang yang di dunia tingginya 150 cm, mati masuk surga jadi 60 hasta. Orang yang di dunia cebol tingginya cuma 60 cm, nanti masuk surga menjadi 60 hasta. Dirubah Allah lagi bentuknya. Padahal orangnya ya itu juga. Tubuhnya, tubuh Nabi Adam 60 hasta, wajahnya seperti wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan usianya seperti usia Nabi Isa alaihissalam, 33 tahun. Yang mati umur 7 tahun, ke surga jadi 33. Yang mati umur 60 tahun, ke surga jadi 33. Dikembalikan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, perempuan, demikian pula perempuan. Demikian perempuan, Allah berfirman dalam Quran, Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abqara uruban atroba. Perempuan-perempuan di dunia yang wafat dalam keadaan beriman, takwa kepada Allah, matinya masuk surga. Semua akan menjadi muda. Semua berubah menjadi gadis. Jadi gadis semua. Yang mati nenek-nenek 60 tahun. Jadi gadis di dalam surga. Yang mati umur 70 tahun. Semuanya jadi gadis. Semuanya uruban jadi gadis. Atsroba umurnya pun sama. 33 tahun juga wanitanya. Nah, jadi perempuan-perempuan dunia pun yang diciptakan Allah Al-Mubdi, nanti di surga Al-Mu'id, dikembalikan oleh Allah, tapi dalam bentuk ahli surga, dalam bentuk yang tidak bisa dibayangkan bagaimana keindahannya, bagaimana kecantikannya. Saudara-saudari kula sedaya yang tercinta dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tentang nama Allah Al-Mubdi yang memulai menciptakan sesuatu, Al-Mu'id yang akan mengembalikan sesuatu itu lagi, tapi dalam bentuk yang berbeda-beda. Al-Mu'min bismillahi ta'ala al-mubdi ayyudi al-hasanah bi'an sannaha. Orang yang sudah beriman, orang yang sudah percaya dengan nama Allah Al-Mubdi, artinya dia yakin, percaya bahwa Allah itu maha memulai segala sesuatu. Lalu apa bukti bahwa kita sudah beriman kepada Al-Mubdi ini? Maka bukti keimanannya itu akan membuat kita berakhlak dengan akhlaknya Al-Mubdi. Bagaimana cara berakhlak dengan akhlak Al-Mubdi? Ayyudi al-hasanah bil Islam, bahwa dia memulai berbuat kebaikan. Dia selalu menjadi inisiator dalam berbuat kebaikan. Dia selalu mempunyai gagasan-gagasan untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Dia selalu mempunyai ide-ide untuk kebaikan. Nah, itulah bukti buah daripada keimanan kepada nama Allah Al-Mubdi yang maha memulai. Saudara-saudari kula sedaya yang tercinta dan dicintai Allah Ta'ala. Di zaman baginda Rasulullah, waktu beliau bersama dengan para sahabat, itu tiba-tiba datang sekelompok orang
dari kabilah Mudor. Mereka datang dalam keadaan bajunya lusuh, compang-camping. Mereka datang dalam keadaan lapar, dalam keadaan susah. Datang rombongan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu sedang bersama para sahabat. Rasulullah melihat ini, mereka yang datang dalam keadaan susah payah, dalam keadaan lapar, pakaiannya lusuh, melihat sahabat diam saja, Rasulullah marah kepada para sahabat yang di sekeliling beliau itu. Karena tidak ada seorang pun di antara mereka sahabat Nabi ini yang berpikir untuk memberi bantuan kepada mereka yang datang ini. Padahal yang datang ini adalah sekelompok orang yang sedang dalam kesusahan. Nah, beberapa saat kemudian datanglah salah seorang sahabat Rasulullah membawa bantuan. Membawa gandum, diberikannya kepada mereka yang sedang kesusahan tadi. Setelah sahabat-sahabat lain melihat ada seorang sahabat yang membantu, maka sahabat lain pun ikut serta membantu orang yang kesusahan tadi. Nah, inilah yang dimaksud bahwa orang yang datang pertama tadi, dialah yang memulai untuk membantu orang yang kesusahan. Akhirnya diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah, kana lahu ajruha wa ajru man amila min ba'dih. La yanhudu dzalik min ujurihim syai'a." Barang siapa yang memulai satu perbuatan baik, sabda Nabi, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti perbuatannya itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Saudara-saudari kula sedaya yang tercinta dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula panjenengan kita berbuat satu kebaikan dicontoh oleh orang lain. Nah, kita akan dapat pahala satu sebagai yang melakukan kebaikan dan kita dapat pahala seberapa banyak orang yang mengikuti kebaikan yang kita kerjakan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, jadi keimanan kepada Al-Mubdi ini menuntut kita untuk selalu memulai dalam perbuatan-perbuatan baik. Untuk selalu menggagas perbuatan-perbuatan baik. Sehingga perbuatan baik itu menjadi panutan mereka-mereka yang belum terbuka hatinya untuk melakukan kebaikan. Saudara-saudari kula sedaya yang tercinta dan dicintai Allah Ta'ala. Di zaman dahulu, di zaman Rasulullah, tidak ada sholat tarawih berjamaah. Ada sempat beberapa malam Nabi sholat di Masjid Nabawi, diikuti oleh para sahabat. Hampir penuh itu masjid. Akhirnya Nabi kita berhenti. Tidak keluar rumah lagi. Beliau bersabda, "Aku khawatir bahwa ini nanti menjadi kewajiban." Makanya beliau berhenti. Nah, di zaman Abu Bakar tidak ada juga. Orang di Masjid Nabawi masing-masing sholat malam sendiri-sendiri. Ada di sana orang sholat, ada di sini orang sholat, ada di situ orang sholat. Nah, itu di zaman itu terjadi yang demikian. Sampai masa Khalifah Sayyidina Umar ibnul Khattab. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, setiap malam Ramadan beliau melihat kaum muslimin itu tercerai-berai di mana-mana sholat. Lalu beliau berinisiatif, punya gagasan, bagaimana kalau kita semua ini sholat berjamaah, kita kumpul dengan satu imam yang kita tunjuk untuk menjadi imam. Siapa yang terbaik untuk jadi imam? Akhirnya disetujui oleh sahabat yang lain. Maka mulai saat itulah dilaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan berjamaah
dengan satu imam di masjid dan akhirnya disebut dengan sholat tarawih. Siapa yang memulai ini? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, oleh karena demikian, setiap datang bulan Ramadan, ada orang sholat tarawih berjamaah, maka pahalanya mengalir kepada Sayyidina Umar bin Khattab, karena beliau yang punya gagasan itu, beliau yang punya sunnah itu. Nah, ini keimanan kepada Al-Mubdi. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an, lanjut zamannya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Di zaman Sayyidina Utsman, manusia kaum muslimin sudah luar biasa banyaknya. Sehingga untuk sholat Jumat itu kalau hanya satu kali azan Jumat, banyak yang tidak sempat sholat Jumat. Zaman Nabi hanya satu kali azan. Zaman Abu Bakar satu kali azan. Zaman Umar satu kali azan. Nah, di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan ini sudah luar biasa banyaknya kaum muslimin. Tersebar di mana-mana. Kalau azan Jumat hanya satu kali, banyak yang tidak sempat sholat Jumat. Lalu Sayyidina Utsman ini berpikir, berinisiatif, bagaimana kalau azan ini ditambah satu lagi untuk hari Jumat. Nah, yang satu ini adalah azan untuk memberitahu masuk waktu Jumat. Akhirnya disetujui oleh para sahabat. Maka sejak itulah azan Jumat menjadi 2 kali. Nah, dengar azan pertama orang-orang berbondong-bondong ke masjid. Nah, sehingga tidak ada lagi alasan tidak sempat ke masjid karena azannya 2 kali. Pemikiran Utsman ini diakui oleh para sahabat dan terus berlanjut sampai sekarang. Setiap kali azan Jumat 2 kali, maka Sayyidina Utsman bin Affan mendapatkan pahalanya yang mengalir kepada beliau karena beliau orang yang memulai melaksanakan azan 2 kali di hari Jumat. Saudara-saudari kula sedaya yang tercinta dan dicintai Allah Ta'ala. Sangat banyak contoh-contoh orang yang memulai gagasan, orang yang memulai inisiatif untuk melaksanakan satu kebaikan, kemudian diikuti oleh orang lain, akhirnya pahalanya menjadi berlipat ganda kepada orang yang memulai perbuatan-perbuatan baik niku wau. Misal di kampung kula panjenengan, di kampung kita. Di kampung kita ini sunyi, langgar dan masjid. Jarang ada orang yang berjamaah. Apalagi subuh cuma atu. Ya muadzin, ya qomat, ya jadi imam. Semuanya dia merangkap. Nah, lalu kita satu keluarga serumah. Kita ajak anak kita, istri kita, ayo kita ke masjid. Kita ke langgar subuh. Satu keluarga ini besok nanti subuh seperti itu juga. Akhirnya sebelah rumah melihat. Nah, ikut juga yang sebelah rumah ke masjid, ke langgar berjamaah. Ikut juga yang sebelah rumah yang sana. Ikut juga yang sebelah rumah yang sini. Nah, pahala semua itu. Siapa keluarga pertama yang memulai tadi? Itulah pahala yang paling banyak mendapatkan pahalanya. Karena dialah orang yang memulai perbuatan kebaikan di kampung itu. Di kantor, di sekolahan, perempuannya misalnya belum ada yang menutup aurat. Di kantor belum ada perempuan yang berjilbab. Nah, ini mesti difikirkan. Wah, harus kumulai ini. Atau kita punya istri, kita suruh istri kita untuk memulai. Di kantor itu memakai jilbab. Lalu istri kita suruh memakai jilbab. Berangkatlah istri kita berjilbab ke kantor. Yang dulunya tidak ada orang berjilbab di kantor itu, di sekolahan itu misalnya, gara-gara istri kita ini atau anak kita ini sekolahnya berjilbab, memakai pakaian Islam, ada yang mengikuti 1, 2, 3 sampai akhirnya banyak. Nah, kita selaku orang yang memulai gagasan itulah yang paling banyak dapat pahalanya.
Karena gara-gara kita memulai dicontoh oleh orang lain yang berbuat kebaikan. Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi kita tadi. Man sanna sunnatan hasanah. Siapa yang memulai mensunnahkan satu sunnah yang baik, maka bagi dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikuti di belakangnya itu. Saudara-saudari kula sedaya yang tercinta dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang paling nyaman, yang paling enak ini orang yang mempunyai wewenang. Misalnya di kampung kepala desa, ini paling nyaman. Paling nyaman. Kata kepala desa, anak buahku di kantor desa, kita bila zuhur berjamaah semuanya. Anak buahku, kata kepala desa, yang wanita-wanita harus berjilbab semuanya. Nah, paling nyaman. Maka di kantor kepala desa itu zuhur berjamaah gara-gara kepala desa yang nyuruh. Nah, ini kepala desa ini dapat pahala yang paling banyak sekantor itu. Apalagi kalau Pak Camat. Pak Camat membuat peraturan semua PNS di kantor kecamatan ini bila zuhur semuanya sholat berjamaah. Anak buah itu mudah nurut sama atasan. Bila camatnya mengajak baik, baik semua. Bila camatnya mengajak rusak, rusak semua. Nah, camatnya memerintahkan berjamaah. Lalu berjamaah semua. Nah, di kantor camat berjamaah sholat duhur. Camat yang paling banyak dapat pahala. Kenapa? Karena beliau yang asal mula punya gagasan. Nah, apalagi bupati, apalagi gubernur, presiden, dan seterusnya. Jadi orang yang punya jabatan, orang yang punya wewenang, paling nyaman masuk surganya. Kalau dia mau. Kalau dia mau. Siapa yang berani membantah atasan? Walaupun tidak pakai surat, hanya pakai lisan saja. Kata Pak Bupati, tiap duhur kita berjamaah semuanya. Semua ikut berjamaah. Nah, yang paling besar pahalanya Pak Bupati tadi. Nah, kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Mubdi, yang maha memulai, maka ini akan terlaksana. Selalu jadi orang yang pertama dalam berbuat kebaikan. Selalu jadi orang yang punya gagasan-gagasan untuk memperbuat satu kebaikan yang dicontoh oleh orang lain. Nah, itu pertama bukti keimanan kita kepada nama Allah Al-Mubdi yang maha memulai. Wa ayyatazakkara bidayata khalqih kaifa bada Allahu bi khalqih min tinin summa min nutfah kharajat min sabili najasin wa dakhalat fi sabili najas kaila yatakabbar. Yang kedua, kalau kita beriman bahwa Allah itu maha memulai, maka iman kita kepada nama Allah yang maha memulai itu mendorong kita untuk mengingat awal permulaan kejadian kita. Kita ini asalnya tidak ada. Nah, dimulai oleh Allah menciptakan kita, lalu ada. Nah, kita disuruh untuk mengingat bagaimana awal pertama Allah menciptakan manusia. Dari tanah. Dari tanah. Summa min nutfah, kemudian dari setetes air mani. Nutfah, air mani itu keluar di jalan yang najis dan masuk di jalan yang najis pula. Disitulah awal kejadian manusia. Disitulah awal kejadian kita. Kita disuruh mengingat awal kejadian itu. Apa tujuannya? Kaila yatakabbaru, agar dia tidak jadi orang yang sombong. Kenapa orang bisa sombong? Karena tidak ingat awal kejadiannya. Andai kata kita selalu ingat awal kejadian kita, tidak bakalan sombong. Karena kita dari sesuatu yang hina diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita sombongkan itu biasanya adalah sesuatu yang mendatang. Bukan sesuatu yang asli. Sesuatu yang asli pada diri kita adalah kehinaan.
Yang membuat orang itu terhormat, yang membuat orang itu mulia, sesuatu yang mendatang. Itu yang biasa disombongkan oleh manusia. Apa contohnya? Ilmu. Orang bisa sombong karena punya ilmu. Ilmu itu mendatang. Dulunya tidak ada ilmu kita. Apalagi yang membuat kita sombong? Amal ibadah. Mendatang juga. Kita tidak punya amal dulunya. Apalagi yang membuat kita sombong? Harta. Harta pun mendatang. Dulunya kita tidak punya harta. Apalagi yang membuat kita sombong? Pangkat, kedudukan. Nah, itu mendatang juga. Nah, yang membuat kita sombong justru yang mendatang. Nah, kalau kita memandang itu, tidak ingat apa asal kejadian kita akan jadi orang sombong. Nah, disuruh kita mengingat permulaan awal kejadian kita supaya kita jangan jadi orang yang sombong. Karena orang sombong, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kula sedaya yang tercinta dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua macam niku wau kula panjenengan ingat bila kita menyebut nama Allah Al-Mubdi. Allah Maha memulai. Kita ingat itu, berpikir cara untuk memulai perbuatan baik. Walaupun untuk rumah tangga kita. Kita mulai perbuatan baik. Istri kita ikut, anak kita ikut, itu sudah masuk pada memulai perbuatan baik. Nah, yang kedua, kita ingat awal daripada kejadian kita. Nah, itulah nama Allah Al-Mubdi tadi, membuahkan, membuktikan yang demikian tadi, menghasilkan yang demikian tadi. Dan yang terakhir, wal mu'min bismillah al-mu'id. Kemudian orang yang beriman kepada nama Allah Al-Mu'id. Nah, Al-Mu'id yang mengembalikan. Kalau kita sudah beriman kepada nama Allah Al-Mu'id, bahwa Allah itu maha mengembalikan. Apa buktinya kita? Ayyu ida ma'amila min hasanatin ila haulillah wa quwwati ila haulillah wa quwwati wa hidayatihi wa taufiqih kaila yata'ajjaba binafsih. Allah maha mengembalikan manusia, sekian prosesnya masuk dalam tanah, hancur lebur dalam tanah, sampai satu masa dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala manusia tadi. Nah, kalau kita percaya, kita beriman Allah itu maha mengembalikan, maka kita selaku orang yang beriman dengan Al-Mu'id, kita pun mengembalikan seluruh apa yang kita kerjakan daripada kebaikan-kebaikan itu, kita kembalikan kepada daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala. Kepada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi orang yang ujub dengan dirinya. Nah, kita ingat pernah berbuat baik, segera kembalikan. Kita ingat pernah bersedekah, segera kembalikan. Itu adalah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat malam tadi sholat tahajud, segera kembalikan, bahwa itu adalah taufik hidayah Allah. Kalau tidak dapat taufik hidayah Allah, kita tidak akan dapat sholat tahajud. Ingat apapun kebaikan, segera kembalikan. Kembali kepada ingat bahwa itu kebaikan bisa aku lakukan dengan sebab diberi Allah taufik hidayah. Tanpa itu tidak akan bisa kita melakukan kebaikan. Nah, apa gunanya kita ingat? Supaya jangan jadi orang yang ujub. Kalau kita ingat malam tadi tahajud, baca Quran 2 juz, malam tadi berzikir 1000, sholawat 1000, tidak segera dikembalikan bahwa itu bisa terjadi karena taufik hidayah Allah. Tidak dikembalikan ke situ, sehingga merasa itu kemampuannya dia sendiri yang mampu sholat tahajud. Merasa dirinya sendiri yang mampu berzikir 1000. Merasa dirinya sendiri yang mampu baca Quran sekian juz. Akhirnya apa? Jadi ujub. Nah, jadi ujub.
Nah, ujub itu yang bagaimana? Para ulama syuhudul ibadah shadiratan minan nafsi. Ujub itu melihat ibadah timbul dari dirinya sendiri tanpa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ujub. Kita melihat, oh dulu itu aku yang membangun menara, misalnya. Dalam hati mengatakan, wah itu hasil bangunanku dulu. Tidak ingat lagi sama Allah. Nah, mestinya ketika ingat itu segera kembalikan. Itu dari pertolongan Allah, itu taufik hidayah dari Allah, itu daya upaya dari Allah. Melihat ada perbuatan baik apa yang dilakukan, ingat. Nah, segera kembalikan bahwa ini adalah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya jangan jadi orang yang ujub, supaya jangan merasa mampu untuk berbuat baik. Padahal manusia ini tidak akan bisa berbuat baik sekecil apapun kalau tidak dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari kula sedaya yang tercinta dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, di annal ujba ahadun ibtilab. Karena ujub merupakan salah satu yang membatalkan sawabil hasanat, yang membatalkan pahala kebaikan. Dengan ujub itu bisa hilang pahala kebaikan yang diperbuat. Sekurang-kurangnya berkurang. Sekurang-kurangnya berkurang. Ada ulama yang mengatakan ujub itu menghilangkan pahala. Ada yang mengatakan ujub itu menghilangkan lipat gandanya pahala. Artinya dengan ujub itu pahala kita berkurang. Kalau tidak habis. Jadi segera ingat. Segera kembalikan. Nah, ini kalau kita ingat nama Allah Al-Mu'id. Allah Maha mengembalikan. Pada sampai masanya dikembalikan. Dikembalikan Allah. Maka kita pun mengembalikan juga segala amal kebaikan kita. Kita kembalikan kepada taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembalikan kepada daya dan upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa ingat, semalam aku baca Quran 2 juz. Nah, segera itu kembalikan bahwa itu taufik hidayah Allah. Semalam aku bersedekah 1 juta. Ingat, segera kembalikan bahwa itu adalah taufik hidayah Allah. Supaya kita jangan jadi orang yang ujub. Karena ujub ini bahayanya mengurangi atau bahkan bisa menggugurkan pahala kebaikan yang telah diperbuat itu. Warudhu yatawaddul idlal wal kibru. Dari ujub itulah lahirlah idlal. Nah, idlal. Ini akibat ujub. Akibat merasa aku sholat. Aku tadi yang puasa, aku baca Quran, aku berzikir 1000, tidak segera dikembalikan kepada Allah. Ini ujub ini membawa kepada idlal. Apa itu idlal? Merasa punya pangkat di sisi Allah, merasa punya kedudukan di sisi Allah, merasa banyak beribadah. Tidak dianggap itu daya upaya Allah. Tidak dianggap taufik Allah, akhirnya merasa punya kedudukan di sisi Allah. Nah, orang yang merasa punya kedudukan di sisi Allah, bahayanya kalau dia berdoa kepada Allah, doanya tidak kabul, ia merasa aneh. Aku kok aneh ya, berapa kali berdoa tidak kabul-kabul, padahal tahajud tiap malam. Padahal baca Quran tiap hari. Nah, itu namanya idlal. Ada orang yang demikian. Merasa aneh. Ia itu tidak ditolong oleh Allah. Ia merasa aneh. Bahwa ia tidak diijabah oleh Allah. Padahal selama ini sudah merasa baik kepada Allah. Merasa sudah di jalan yang benar. Di jalan yang lurus. Begitu berdoa kepada Allah tidak kabul. Heran dia. Nah, heran inilah idlal. Kenapa bisa idlal itu ada? Karena ujub, merasa amal timbul dari dirinya sendiri tanpa hidayah, tanpa taufik, tanpa daya dan upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian bukti kita beriman kepada Al-Mu'id.
yang maha mengembalikan. Maka kita bersiap-siap saat kita nanti hari dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersiap-siap menghadapi yaumul hisab, hari di saat kita dihitung oleh Allah amal-amal dan dosa-dosa kita. Dan kita mempersiapkan bekal saat hari kita dikembalikan, saat hari kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bukti keimanan kepada Al-Mubdi Al-Mu'id. Semoga apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini membawa kemanfaatan untuk kita, baik dunia, lebih manfaat untuk kehidupan akhirat kita. Dan mudah-mudahan Bunda Tari yang kita doakan bersama-sama tadi, yang sedang milad pada hari ini dikabulkan, diijabah doa-doanya, diijabah hajat-hajatnya, barokah kita doa bersama, barokah kita istighosah bersama, membaca sholawat bersama, ta'lim bersama. Semoga diijabah apa yang dihajatkan oleh Bunda Tari dan keluarganya. Dijadikan wanita yang solihah, wanita yang diselamatkan Allah dunia dan akhiratnya, wanita yang berbahagia sejahtera fid dini wad dunya wal akhirah ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang dengan penuh ketulusan ikut serta mendoakannya, semoga Allah berikan keberkahan dalam rizki dan umur kita, sakinah, mawaddah, warahmah keluarga kita, sehat walafiat jasmani rohani kita, solih solihah putra putri keturunan kita, dan semoga yang belum segera dipertemukan dengan jodohnya yang solih solihah, dan semoga nantinya Allah kembali mengumpulkan kita, semoga Allah kembali mempertemukan kita di jannahnya, di surganya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah biidznillah wa bi syafaati Rasulillah wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi khurufi kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi qadaril amtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi waraqil ashjar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi ramlil kifar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadil hububi was thimar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi ma azlama alaihi al-lailu wa ashraqa alaihi an-nahar.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi ma shalla alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi ma lam yusalli alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi anfasil khalaiq. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi nujumis samawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil wurri muhajjalin wa syafi'il mudnibin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa a'immatil madin wal masyayikhil mutaqaddimin wa syuhada'i was sholihin wa ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal ardin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqnal fahma wal ilma wal hikmata wal aqla wal ma'rifata wal khusu'a wal istiqamata wat taqwa wal musyahadata wal mukashafata wal jannata bi ghairi hisab wal jannata bi ghairi hisab wal jannata bi ghairi hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma dfa'na al-bala wal waba wal wala wal fahsya wal munkar wal amud wal fitan wal ta'un was suyuf al mukhtalifa was sadaid wal mihan wa ma badan wa min buldanil muslimina amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biddu'a wal qabul wa bi barakatis salawat sultan bisirri wa bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin amin ya Rabbal alamin. Berkatan apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini semoga ada barokah dan manfaatnya. Atas segala kesalahan dari kami selaku al-fakir, baik makharijul huruf, tajwidnya, sifat-sifatul hurufnya ataupun yang lainnya, al-fakir mohon ampunan kehadiran Allah Ta'ala biqaulina astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Dan kepada saudara-saudari kula sedaya yang tercinta dan dicintai Allah Ta'ala, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir dan batin. Biqaulina kupat tutuwe santen kathah lepat nyuwun agung ing sih samudra pangapunten santen parutan klapa cekap semanten atur kawula akhiru qouli hadza ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah wa minar rasulihi sallallahu alaihi wasallam syafa'ah tarbiyah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utal saha panggonan kawula wangsulaken dumateng pranata adicara sekaligus kawula pamit mandhap rumiyin ngapunten lahir batin semoga sehat selalu berkah bahagia selalu fitini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Dumateng Mbak Yuli sumangga falyatafaddal masykura. Assalamualaikum sallu ala nabi Muhammad.